Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Ibnu Zahra dengan NIM 24030102056. Akan presentasi terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara menghadapi krisis likuiditas sejak 2006 yang memburuk pada 2018 ketika gagal bayar klaim polis jatuh tempo. Skandal ini menyerupai skema Ponzi di mana dana nasabah baru digunakan untuk membayar polis jatuh tempo nasabah lama. Praktik ini diperburuk oleh manipulasi laporan keuangan dan kolusi dengan pihak eksternal demi keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian negara sebesar 16,81 triliun menurut BPK. Kasus Jiwasraya menjadi contoh buruk manajemen dan transparansi dalam industri asuransi, memengaruhi ribuan nasabah yang kehilangan dana mereka. Produk JS Saving Plan yang menjanjikan pengembalian tingkat tinggi ternyata berbasis investasi beresiko tinggi. Skandal ini menyoroti lemahnya pengawasan OJK dan dampaknya terhadap kepercayaan publik pada industri asuransi di Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka korupsi termasuk mantan petinggi Jiwasraya yang diduga bertanggung jawab atas praktik korupsi dan penyelewengan dana perusahaan. Indikasi awal terjadinya fraud di Jiwasraya dan bagaimana cara auditor mendeteksinya. Yang pertama, pengelolaan investasi yang tidak wajar. PT Jiwasraya diketahui melakukan investasi dengan saham gorengan yang berisiko yang memberikan keuntungan hanya dalam jangka pendek. 2. Laporan keuangan yang tidak konsisten. Adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang diaudit dan kondisi nyata perusahaan, misalnya penggelembungan nilai aset dan juga pendapatan. 3. Penyembunyian kerugian. Dalam kasus Jiwasraya, pengelolaan dana yang tidak transparan dan upaya untuk menutupi kerugian investasi merupakan indikasi adanya fraud. Auditor dapat mendeteksi tanda-tanda ini melalui audit investigasi dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama ada analisis perbandingan dengan membandingkan data laporan keuangan dengan laporan audit sebelumnya, lalu pemeriksaan arus kas dan investasi, menginvestigasi transaksi investasi yang tidak biasa dan alur kas yang tidak sesuai. Yang ketiga, wawancara dan penelusuran jejak, melakukan wawancara dengan karyawan dan pihak terkait serta menelusuri bukti-bukti transaksi keuangan yang mencurigakan. Praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan atau stakeholders, di mana window dressing adalah upaya untuk mempercantik laporan keuangan dengan cara-cara manipulatif. Dalam kasus Jiwasraya, praktik ini terjadi dengan cara pertama, penggelembungan aset dan juga pendapatan. Laporan keuangan yang disajikan ke publik dan pemangku kepentingan menggambarkan posisi keuangan yang lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Yang kedua, menunda pengakuan kerugian. Pengelolaan investasi yang tidak sesuai standar akuntansi dan menunda pencatatan kerugian investasi membuat laporan keuangan terlihat lebih sehat. Lalu, bagaimana skema Ponzi dalam kasus Jiwasraya dan peran auditor dalam mengidentifikasinya? Sebelumnya, skema Ponzi adalah metode penipuan investasi di mana pembayaran kepada investor lama dilakukan dengan menggunakan uang dari investor baru, bukan hasil dari investasi yang sah. Dalam kasus Jiwasraya, penggunaan dana nasabah untuk membayar klaim polis yang belum jatuh tempo tanpa adanya dana yang cukup dari hasil investasi yang sah. Lalu bagaimana peran auditor? Auditor waspada terhadap pola pembayaran yang tidak sah berkelanjutan dan mengidentifikasi jika dana yang diterima dari nasabah tidak digunakan untuk investasi yang sah, melainkan untuk kewajiban lain. Auditor dapat melakukan tracing alur dana, memeriksa sumber dana dan tujuan dana, serta menilai kelayakan investasi dan kestabilan arus kas. Kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi karena 1. Manipulasi data dan transaksi. Pihak eksternal dapat bekerjasama dengan manajemen untuk menyembunyikan informasi yang relevan, mengubah catatan transaksi, atau memasukkan dokumen. Yang kedua, kurangnya transparansi.
Tindakan kolusi seringkali menyebabkan tidak adanya transparansi dalam laporan keuangan, sehingga memperburuk kompleksitas audit investigasi. Dalam kasus Jiwasraya, aset-aset perusahaan ditempatkan dalam instrumen berisiko tinggi melalui praktik manipulatif yang membutuhkan audit mendalam. Lalu bagaimana strategi untuk mengatasinya? Yang pertama, audit independen. Melakukan audit secara independen dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak terhubung dengan manajemen atau pihak eksternal. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi secara objektif laporan keuangan, investasi, dan alur transaksi terjadinya manipulasi. Yang kedua, penyelidikan mendalam, memeriksa dokumen, alur dana, dan transaksi secara lebih mendetail untuk mengidentifikasi tanda-tanda kolusi. Dengan mengidentifikasi hubungan antara manajemen internal, pihak eksternal, manajer investasi yang bekerja sama untuk menguntungkan pihak tertentu. Modus operandi investasi di saham gorengan. Dalam kasus Jiwasraya seperti apa? Di mana investasi di saham gorengan melibatkan pembelian saham dengan volume besar secara tidak sah untuk menaikkan harga sementara yang dapat merugikan nasabah yang membeli saham tersebut pada harga yang lebih tinggi. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah alokasikan ini? Yang pertama, dengan pemeriksaan transaksi saham, seperti pembelian dalam jumlah besar pada saham tertentu tanpa dasar fundamental yang jelas. Yang kedua, analisis arus kas, menelusuri aliran dana untuk mengetahui bagaimana dana nasabah dialihkan ke investasi yang merugikan. Lalu, apa peran teknologi forensik dalam menemukan bukti fraud? Teknologi forensik memiliki peran penting dalam membantu auditor menemukan bukti fraud dengan cara pertama menggunakan software analisis data. Auditor dapat mengidentifikasi anomali seperti pola pengalihan dana yang tidak wajar atau konsistensi pembayaran bunga tinggi pada produk seperti JSF Plan. Hal ini membantu mengungkap indikasi manipulasi laporan keuangan dan pengelolaan dana. Yang kedua, penyelidikan digital, menggunakan forensik digital untuk mencari email, catatan komputer, atau komunikasi lain yang bisa mengungkapkan nilai manipulatif. Lalu bagaimana tanggapan auditor terhadap laporan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi? Jika auditor menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, mereka harus pertama mengidentifikasi dan menyampaikan temuan. Jika laporan keuangan Jiwasraya menunjukkan adanya manipulasi atau penyimpangan material seperti yang terjadi dalam kasus ini, auditor harus mengidentifikasi dan menyampaikan temuan tersebut kepada manajemen, dewan komisaris, dan pihak terkait lainnya, termasuk OJK. Yang kedua, memberikan pendapat kritis. Dalam laporan audit, auditor dapat memberikan opini tidak wajar atau wajar dengan pengecualian jika terjadi penyimpangan material dari standar akuntansi. Auditor seharusnya memberikan opini yang tegas mengenai ketidaksesuaian laporan keuangan yang mencangkup manipulasi dan penyelewengan yang berujung pada kerugian negara yang sangat besar. Kerugian negara sebesar 16,81 triliun ini, apa saja sih langkah auditor untuk menghitung kerugian negara akibat fraud? Yang pertama, pengumpulan bukti terlebih dahulu, di mana melibatkan pengumpulan bukti tentang bagaimana dana nasabah dialihkan ke investasi berisiko tinggi dan saham gorengan, serta adanya kolusi dengan pihak eksternal. Yang kedua, verifikasi laporan keuangan. Audit akan menelusuri data keuangan untuk menemukan penyimpangan atau rekayasa yang dilakukan untuk menutupi kerugian yang sebenarnya. Yang ketiga, analisis transaksi investasi. Auditor akan menilai investasi yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk kemana dana nasabah disalurkan. Yang keempat, identifikasi kerugian yang ditimbulkan. Dengan menghitung selisih antara nilai investasi yang dijanjikan dan hasil investasi yang auditor akan menentukan jumlah kerugian yang dialami oleh nasabah dan negara. Yang kelima, menghitung dampak kolusi dan penyalahgunaan dana. Auditor juga akan memeriksa apakah ada pihak-pihak yang terlibat dalam kolusi atau penyalahgunaan dana. Yang keenam, evaluasi terhadap pengawasan OJK. Auditor juga akan menilai sejauh mana pengawasan oleh OJK dalam mencegah terjadinya penyelewengan ini.
Lalu apa saja peran transparansi dan good governance dalam mencegah fraud? Menerapkan transparansi dan budaya pengelolaan yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya fraud. Dalam kasus Jiwasraya, ada beberapa peran. Yang pertama, transparansi laporan keuangan. Memastikan laporan keuangan perusahaan disusun dengan transparansi penuh sesuai standar akuntansi yang berlaku. Jika transparansi diterapkan dengan baik, pemangku kepentingan dan nasabah bisa mendapatkan informasi yang akurat. Lalu, penerapan good governance, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti pengawasan yang efektif, akuntabilitas manajer, dan kebijakan yang jelas tentang etika dan kepatuhan. Dalam kasus ini, tidak adanya pengawasan internal yang efektif dan lemahnya akuntabilitas manajer. Lalu ada peran OJK dalam pengawasan dan kerjasama dengan auditor investigasi, di mana OJK memiliki peran penting dalam mengawasi perusahaan asuransi seperti Jiwasraya untuk memastikan bahwa Jiwasraya sesuai dengan aturan yang berlaku. Auditor investigasi dapat bekerja sama dengan OJK, misalnya dalam hal menyediakan data dan temuan, memberikan hasil audit yang mendalam kepada OJK untuk membantu regulator dalam menyelidiki dan menindaklanjuti kasus fraud. Lalu mencegah fraud dengan berkolaborasi dalam mengidentifikasi potensi dan tindakan preventif untuk mencegah praktik fraud di masa depan. Kesimpulannya, kasus Jiwasraya menggambarkan pentingnya audit forensik dan investigasi dalam mengungkapkan fraud yang terjadi akibat lemahnya transparansi dan penerapan good governance. Manipulasi laporan keuangan dan penyelewengan dana dilakukan manajemen Jiwasraya menunjukkan betapa krusialnya peran audit forensik untuk mendeteksi dan mencegah praktik curang. Audit forensik yang mendalam dapat membantu mengidentifikasi penyebab utama terjadinya penyelewengan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan nanti. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.